Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan secara online ini. Nah, hari ini sebagai kelanjutan dari video yang sudah teman-teman saksikan, bahwasanya di video sebelumnya saya membahas tentang praktik-praktik pemberdayaan yang pernah saya lakukan baik sebelum masa pandemi maupun ketika pandemi hadir di tengah-tengah kita. Nah, hari ini sudah hadir bersama saya ada Bu Puji Haryanti di sini. Selain sebagai seorang kaprodi, beliau juga aktif melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, hari ini kita akan bertanya banyak dengan Bu Puji terkait dengan apa-apa saja kegiatan pemberdayaan yang pernah dilakukan oleh Bu Puji dan bagaimana kedepannya untuk praktek pemberdayaan dalam mata kuliah manajemen program komunikasi non-komersil. Bu Puji akan berbagi dengan kita pada hari ini dan silakan menyaksikan. Apa kabar Bu Puji? Kabar baik kemudian. Ya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Iya, bagaimana kabar anak-anak? Anak-anak siapa ini? Anak-anaknya Bu Puji dong. Anak-anak sehat, alhamdulillah. Semoga mahasiswa juga sehat ya. Iya, mungkin perlu menyapa mahasiswa kita dulu yang jauh, yang tersebar di mana-mana dan kemudian kuliahnya dilakukan secara online. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan di masa pandemi ini teman-teman tetap semangat walaupun perkuliahan dilakukan secara online. Saya yakin teman-teman merindukan ruang kelas, merindukan teman-teman, merindukan Uang jajan. kumpul di parkiran gitu ya. Tapi ya kita nikmati, kita syukuri kondisi yang sedang Allah ujikan pada kita. Semoga ini segera berlalu dan kita bisa bertemu lagi di ruang kelas. Iya, amin. Doa yang sangat menyentuh hati dan syahdu sekali ya, kita berharap pandemi ini segera berakhir ya. Amin ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang praktik pemberdayaan nih Bu Puji. Bu Puji senyum-senyum. Bu Puji senyum-senyum. Ya, gitu. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang praktik pemberdayaan sebagai kelanjutan materi minggu lalu. Nah, Bu Puji kan aktif juga melakukan beberapa kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat, baik yang ada di Jogja maupun di beberapa daerah lainnya. Nah, termasuk juga kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, mari Bu, bercerita dari yang mana dulu nih Bu? Sebenarnya mungkin tidak terlalu seaktif Bu Mutia ya. Yeah. Saya ini mungkin hanya beberapa kali karena kegiatan yang dilakukan itu sifatnya mungkin kita tahunan gitu ya, dalam artian nggak tiap bulan ada, itu tidak. Mungkin dulu pernah kita melakukan pengabdian masyarakat, kita kerjasama dengan para pemuda Karang Taruna di sebuah desa, karena mereka itu punya semangat untuk membuat industri penyablonan kaos. Oke. Nah, di sana kemudian saya melihat mereka punya potensi, mereka punya kemauan, mereka juga tertarik untuk mengembangkan industri atau industri rumahan ya, untuk membuat sablonan kaos. Akhirnya kemudian saya mencoba untuk membantu teman-teman di Karang Taruna itu untuk membuat, jadi lebih maju lagi ya, gitu ya. Karena awalnya mereka hanya ide dan selama ini cuman membuat ya ala kadarnya. Iya, betul. Dan akhirnya teman-teman ini sudah semakin banyak, yang tadinya cuma 1-2 orang yang bisa, akhirnya Karang Taruna ini bisa menyalurkan keterampilannya untuk membuat sablon kaos itu ke teman-temannya yang lain. Oke. Nah, itu gimana Bu? Awal mulanya Ibu berdiskusi dengan mereka terlebih dahulu, atau memang Bu Puji datang hadir untuk memberikan gagasan, yuk dikembangkan dong kegiatan sablonannya, atau gimana? Ya, awalnya saya melakukan observasi. Dalam artian kita observasi dulu, mungkin itu juga yang teman-teman bisa lakukan observasi dulu di lapangan. Kira-kira di sana ada potensi apa? Ada potensi apa yang bisa kita
kembangkan atau yang bisa kita ambil menjadi ide pemberdayaan. Nah, kebetulan pada waktu itu adalah sablon kaos itu. Jadi setelah observasi kemudian kita diskusi dengan masyarakat, dengan Karang Taruna, setelah itu baru dieksekusi. Oke. Nah, kalau misalkan di masyarakat yang lain, misalkan saya contohkan lagi, ini masih di Jogja tapi di daerah Kulon Progo. Waktu itu yang kebetulan saya lihat masyarakat di sekitar panti asuhan itu membutuhkan, jadi masih banyak anak-anak itu yang kecanduan main gadget. Oke. Nah, itu kan kita lihat dulu ya, kita observasi. Oh, ternyata masyarakat di sekitar situ anak-anaknya banyak yang kecanduan gadget. Maka kemudian dimunculkan ide literasi media atau literasi digital. Nah, akhirnya kemudian sama setelah dilakukan observasi, kemudian kita diskusi dengan pihak waktu itu adalah panti asuhan. Panti asuhan kebetulan panti asuhan itu juga punya program. Programnya adalah program kawasan peduli dengan kawasan sekitar. Nah, karena itu saya kemudian menggandeng panti asuhan untuk memberikan literasi media ke masyarakat. Jadi kegiatan literasi itu dilakukan ke anak-anak juga ke orang tua. Tapi ini sifatnya kolaboratif dengan panti asuhan ya. Kalau tadi kita kerjasamanya dengan Karang Taruna, yang ini kita bisa kerjasama dengan panti asuhan. Jadi sebenarnya teman-teman, kita bisa melakukan kerjasama dengan banyak pihak. Tidak harus kita menguasai keterampilan itu. Betul. Bahkan kemudian kita bisa semacam menjadi fasilitator. Karena kan nggak mungkin kalau kita yang kemudian mengajarinya belum. Semua hal harus kita yang melakukan, kan enggak. Tapi kita bisa memberikan keterampilan yang dari sisi komunikasinya. Misalkan mungkin nanti gimana nih kalau udah bisa belajar nyablon, terus pasalnya gimana? Bagaimana mempromosikannya? Kita bisa mengambil peran atau bagian di situ ya, Bu Puji. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa yang disampaikan baik lewat grup kelas dan lain sebagainya. Seandainya kegiatan pemberdayaan kita itu, kita sudah merancang program yang cukup bagus misalnya, kita sudah merancang plan itu dari awal hingga akhir. Nah, kemudian haruskah kita menggandeng seluruh masyarakat yang ada di dalam komunitas dalam suatu daerah, atau kita cukup menggandeng pihak-pihak tertentu saja, misalnya tokoh masyarakatnya yang kemudian nanti akan menyebarkan informasi ke masyarakat, atau bagaimana Bu Puji? Yang sepengalamannya Bu Puji. Kalau mencakup semua masyarakat rasanya akan sulit gitu ya. Tapi juga bukan tidak mungkin. Kalau yang tadi saya contohkan misalkan itu hanya beberapa pemuda yang memang mempunyai ketertarikan untuk berbisnis gitu ya, yang mengembangkan usaha sablon. Atau seperti masyarakat tadi di sekitar panti asuhan gitu ya, orang tua yang kita sasar adalah orang tua yang anak-anaknya ikut program TPA dari panti asuhan tersebut. Nah, jadi tidak semuanya. Atau misalkan seperti program literasi yang lain misalnya. Program literasi kan tidak harus selalu berbentuk penyuluhan, workshop itu kan tidak selalu. Bisa juga kita misalkan membagikan kalender atau stiker yang berisi konten-konten literasi. Nah, kalau seperti itu bisa kita sebarkan ke masyarakat yang lebih luas. Tapi kita tidak melakukan komunikasi langsung. Tapi dengan menggunakan media. Nah, itu masyarakatnya bisa lebih luas. Mungkin bisa 100, 200, 300 ke semua wilayah itu bisa. Tapi tentunya tidak dengan komunikasi langsung. Dengan media tadi misalkan mungkin kalau biar awet kan misalkan bentuknya kalender misalkan, kan itu bisa beberapa konten di sana kita berikan. Atau mungkin kalau teman-teman sekarang memilih menggunakan konten di media sosial, itu lebih banyak lagi masyarakatnya. Jadi sebenarnya tergantung pada media ya, atau metode yang kita pilih itu seperti apa.
Jadi ada dua kata kunci yang sudah disampaikan oleh Bu Puji. Yang pertama, cobalah kita ke lapangan, berdiskusi dengan masyarakatnya atau observasi apa sih potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, Bu Puji juga tadi menggarisbawahi tergantung pada metodenya. Apakah semua masyarakat itu akan kita sasar atau cukup kita menggunakan kelompok-kelompok atau perwakilan dari masyarakat tersebut. Itu beberapa kata kunci yang dan medianya ya yang kita dapatkan dari penjelasan Bu Puji terkait dengan pengalaman pemberdayaan. Nah, ada lagi Bu yang bertanya, berarti kalau pemberdayaan kepada masyarakat ini kita harus punya uang yang cukup banyak? Sebenarnya tidak juga kalau dibilang ya. Dalam artian seperti ini, ketika kita misalkan tadi sudah melakukan observasi, kemudian kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan, kita sudah menentukan media yang akan kita gunakan apa, misalkan gitu ya, tidak harus punya dana besar. Misal kita juga bisa menggandeng pihak-pihak yang mereka mempunyai program yang sejalan dengan yang akan kita lakukan atau punya ketertarikan yang sama dengan program yang kita tawarkan. Betul, karena biasanya mereka kan juga sudah punya dana-dana yang kadang mereka itu bingung mau diapakan dan tidak terserap. Ya betul, jadi itu bisa kita kita kolaborasikan gitu ya. Betul. Kita punya ide, mereka punya dana, nah kemudian dieksekusi. Oke, nah jadi tidak harus sebenarnya kita sebagai penyandang dana begitu ya Bu ya, atau kita seolah-olah sebagai seorang orang yang punya duit banyak kemudian berbagi di suatu masyarakat, ibu peri gitu ya, ibu peri atau malaikat atau apa gitu ya, tidak harus, melainkan kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang punya ketertarikan yang sama dengan program-program yang kita tawarkan. Nah itu catatan ketiganya. Nah berikutnya, selama program pemberdayaan itu dilaksanakan, apa kendala yang paling sangat menonjol dari aktivitas berhubungan dengan masyarakat itu? Baik, kadang tadi persepsi masyarakat adalah ketika kita dari pihak kampus gitu ya, entah itu mahasiswa, entah itu dosen, entah misalkan dari tugas kuliah teman-teman di pemberdayaan atau nanti di semester depan adalah manajemen program non komersil, atau mungkin yang naik level lagi di KKN, itu kan juga program pemberdayaan. Mereka atau masyarakat ini cenderung berpikir bahwa mahasiswa ini banyak duitnya. Nah, jadi menganggap bahwa teman-teman ini akan memberikan bantuan dana atau akan memberikan bantuan material yang bisa mereka nikmati begitu. Nah, padahal teman-teman harus sampaikan bahwa kalian ini mahasiswa yang kemudian juga sedang berlatih untuk melakukan pemberdayaan. Dalam artian tidak untuk tadi menjadi malaikat yang akan memberikan uang cuma-cuma atau material cuma menyelesaikan masalah ya gitu. Betul, kalian justru akan mengajak gitu ya, mengajak masyarakat untuk menemukan ide, untuk menemukan solusi mungkin dari masalah yang mereka hadapi selama ini. Jadi lebih mendorong gitu ya, memotivasi dan seterusnya, tidak untuk memberikan sumbangan. Betul. Nah itu yang perlu teman-teman lakukan di awal. Dan yang paling penting juga jangan risau, saya tuh nggak punya anggaran, saya nggak punya dana, berarti saya nggak bisa melakukan kegiatan pemberdayaan gitu ya Bu. Jadi itu yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kita datang ke sana itu berdiskusi dengan mereka dan mencari solusi dari apa sih persoalan yang ada, atau mungkin mereka nggak punya persoalan tetapi kita bisa menawarkan gagasan-gagasan yang terbaik untuk program-program yang sudah ada di masyarakat tersebut. Iya. Satu hal juga misalkan kalau teman-teman turun ke desa itu ya, sekarang ini dana desa itu kan besar. Betul. Nah, sedangkan masyarakat desa itu lebih banyak mengalokasikan dana desa itu untuk pembangunan fisik. Nah, untuk pembangunan yang sifatnya non fisik itu masih kurang. Nah, jadi teman-teman bisa menempatkan diri di sana untuk memberikan ide program non fisik apa, program pemberdayaan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat desa, dan kemudian itu diusulkan ke kepala desanya misalkan, ke perangkat desa misalkan, nah supaya bisa dieksekusi. Dan teman-teman juga bisa bergandeng dengan pihak-pihak lain ya Bu Puji ya. Seandainya harus memberikan pelatihan, misalnya pelatihan desain atau apa, dan kebetulan kita tidak bisa melakukannya, kita bisa menggandeng pihak lain. Jadi
Sesimpel itu mungkin kegiatan yang kita lakukan kepada masyarakat. Dan ada banyak. Jadi ketika pengalaman teman-teman di yang membuat proposal pemberdayaan adalah ketika teman-teman sudah menentukan tema, kemudian ada banyak, ternyata mereka menemukan ada banyak LSM yang bergerak di bidang yang sama dengan ide yang teman-teman coba untuk laksanakan gitu. Nah, di sini sangat membantu. Satu kelompok misalkan itu bisa menggandeng 2 atau 3 LSM misalkan. Mereka bisa menjadi pembicara sukarela, bahkan atau mungkin mereka bisa memberikan dana. Nah, gitu. Jadi jangan khawatir, wah nanti membuat program pemberdayaan ini kayaknya sulit, kayaknya akan mengeluarkan banyak biaya. Betul. Jadi tidak ada yang sulit ya Bu ya, karena kita bisa bekerja sama dengan para pihak lain yang mungkin sejalan dengan program yang kita tawarkan. Ya betul, dan itu sebenarnya juga bisa membantu teman-teman untuk belajar membuat jaringan. Betul sekali, belajar membuat jaringan. Jadi ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Bu Puji, kita bukan semata-mata datang kemudian memberikan istilahnya uang secara cuma-cuma atau materi secara cuma-cuma, tetapi juga yang paling penting adalah kita datang di sana bukan juga semata-mata memecahkan masalah mereka, tapi berkolaborasi dengan mereka untuk memberikan hal-hal yang terbaik bagi program yang sudah ada gitu. Nah, persepsi masyarakat yang kemudian tadi Bu Puji sampaikan terkait dengan dosen, mahasiswa pasti akan memberikan solusi atas persoalan yang terjadi. Nah, itu cara menghadapinya seperti apa, Bu? Maksudnya bagaimana cara kita berkomunikasi dengan masyarakat itu bahwa kita hadir di sini itu bukan untuk menjadi pemadam kebakaran gitu misalnya. Nah, gimana Bu tipsnya untuk kita berkomunikasi dengan masyarakat? Ya, biasanya saya melakukan pendekatan secara personal kepada pihak-pihak yang kemudian menjadi gatekeepernya ya. Misalkan contohnya Pak RT-nya atau Pak Kepala Desanya misalkan, atau Pak Dukuh kalau di desa gitu ya, atau mungkin ketua adat gitu ya kalau di daerah-daerah teman-teman. Nah, di situ kita jelaskan bahwa kita ada program seperti ini, program pemberdayaan. Tapi kemudian karena kalian atau dosen misalkan mahasiswa itu melakukan program pemberdayaan ini tidak untuk memberikan materi tadi, tapi memberikan ide-ide pemberdayaan yang nantinya akan memberikan manfaat untuk masyarakat untuk bisa menjadi lebih terberdaya. Misalkan tadi untuk literasi media misalkan, masyarakat yang tadinya tidak tahu bagaimana cara mengatur penggunaan media, mereka jadi tahu. Masyarakat yang tadinya tidak punya penghasilan, kemudian dia diberikan keterampilan, kemudian dia menjadi bisa mendapatkan penghasilan tambahan dan mandiri secara finansial. Atau misalkan yang teman-teman yang terkait dengan pemberdayaan ibu-ibu PKK misalkan. Mereka yang tadinya hanya ibu-ibu rumah tangga biasa, mereka jadi lebih kreatif, lebih bisa mengatur rumah tangganya menjadi lebih baik. Hal seperti itu juga bisa dilakukan. Perekonomian keluarga. Ya, kan tidak pemberdayaan itu tidak harus selalu yang berhubungan dengan ekonomi. Tapi misalkan tadi ya sosial, gitu ya. Terus lingkungan misalkan pemanfaatan pengelolaan sampah. Nah, itu kan juga bisa dilakukan. Gitu. Jadi jangan terlalu fokus pada satu sisi karena pemberdayaan berbagai macam. Dari sosialnya bisa, agamanya bisa, lingkungan bisa, dan lain sebagainya. Nah, ada satu pertanyaan yang unik sebenarnya Bu. Terkait dengan program pemberdayaan masyarakat ini, apakah memang harus ada sisi keberlanjutannya? Ataukah memang kita ketika melakukan kegiatan program itu kita harus menjanjikan ini harus berlanjut? Ya, inti dari pemberdayaan itu sendiri kan sebenarnya keberlanjutan. Nah, kalau kita berbicara apakah kemudian harus di sana terus, kan tidak. Tapi bagaimana kemudian kita membuat orang-orang yang kita berikan program pemberdayaan ini setelah kita sudah nggak di sana, itu bisa menjalankan kegiatan itu selanjutnya, dalam artian terus melakukan kegiatan itu gitu, terus
terus mengajari tetangganya misalkan, terus mengembangkan usahanya. Jadi keberlanjutan mungkin bisa dimaknai bahwa pelaku pemberdayaan tidak harus selalu berada di tempat kegiatan pemberdayaan itu, tapi kegiatan yang sudah pernah dirintis ini bisa terus berjalan atau berkelanjutan. Makanya penting juga di dalam sebuah program pemberdayaan itu regenerasi ya. Iya, harus ada orang yang kemudian kita pegang, dalam artian dia bisa melakukan kegiatan pemberdayaan yang sama untuk masyarakat lain di daerah itu. Oke. Nah, sejauh ini bagaimana Bu dengan program-program yang pernah Ibu rintis baik di Karang Taruna tadi maupun di Kulon Progo, sejauh ini apakah berlanjut atau memang ada pemantauan yang dilakukan atau bagaimana? Kalau untuk yang program karena tadi yang saya jelaskan bahwa di panti asuhan itu program mereka memang sudah punya program kawasan solid gitu ya. Program itu memang terus berjalan. Hanya kemudian divariasikan. Kan tidak harus selalu literasi media terus, tapi kemudian diganti dengan materi-materi lain yang memang misalkan parenting atau yang lain-lain. Oke, ya. Jadi itu penjelasan terkait dengan kalau dalam kondisi dan situasi yang normal, kita memungkinkan ke lapangan, kita memungkinkan bertemu dengan masyarakat. Nah, persoalannya sekarang adalah kita berada pada kondisi yang normal baru lah istilahnya. Kita berada pada kehidupan yang merubah banyak hal dalam semua lingkup kehidupan kita. Mungkin ada ide atau saran bagi Bu Puji terkait dengan bagaimana nih Bu kalau saatnya kami mau membuat sebuah kegiatan pemberdayaan, tetapi situasinya membuat kami harus berjarak dengan masyarakat. Ya, mungkin ini saya contohkan lagi terkait dengan sebelumnya saya membuat perencanaan pemberdayaan yang memang harus turun langsung ke lapangan. Yang pertama adalah melakukan workshop kerajinan, mengajari kerajinan mekrem gitu ya, kerajinan sulam ke masyarakat, dan juga workshop untuk membuat tanaman hidroponik, mengembangkan di daerah Jogja ya Bu? Iya. Nah, tapi kemudian karena kondisinya seperti ini, maka kemudian perencanaannya dirubah. Tetap melakukan workshop, tetap melakukan memberikan keterampilan itu, tapi menggunakan media, dalam artian kita rekam kemudian kita share ke masyarakat. Jadi itu juga sangat membantu bisa, ya. Jadi tetap kalau untuk bahan-bahannya tetap bisa kita bagikan, tapi kemudian sesi tatap mukanya itu diganti dengan menggunakan rekaman video dengan perantara teknologi. Ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya sendiri bagaimana Bu? Kita memantaunya via WA via atau apa? Atau secara itu bisa dilakukan. Teman-teman bisa membuat, sekarang ada banyak grup-grup gitu ya, grup-grup di media sosial bisa dipantau kan. Nanti ada perkembangannya. Apakah misalkan tadi diajari menanam jamur kuping misalkan ya, kemudian apakah jamurnya itu mati atau enggak dan seterusnya, terus bagaimana, nah itu bisa dipantau gitu. Melalui grup yang dibuat dengan WA grup atau apapun, enggak pakai Zoom ya karena kalau di desa agak susah sinyal ya. Semoga di rumah Ibu sinyal kuat-kuat saja ya Bu ya. Insya Allah. Ya, jadi teman-teman tadi Bu Puji sudah banyak menggarisbawahi terkait dengan kalau teman-teman akan membuat kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat, yang paling penting dilakukan adalah cari tahu dulu sebenarnya kondisi masyarakatnya seperti apa sih, lokasinya seperti apa sih, potensi yang mereka miliki seperti apa. Yang kedua yang harus dipahami adalah metode yang akan digunakan. Nah, metode ini kita bisa melakukan beragam pendekatan kepada masyarakat, nggak harus semua masyarakat kita dekati, tetapi mungkin key personnya atau tokoh masyarakatnya dan lain sebagainya, itu juga bisa. Nah, yang ketiga yang tadi saya catat adalah yang digarisbawahi bahwa kita datang ke masyarakat atau terjun ke masyarakat itu bukan sebagai pemadam kebakaran dalam tanda kutip. Jadi bukan mengatasi masalah gitu ya, bukan berarti kemudian masalah yang sudah ada selesai karena kita hadir di sana, tetapi perlu juga ditekankan di dalam masyarakat, kita ini kolaboratif sifatnya. Kita ini sifatnya adalah bekerja bersama-sama. Nah, itu yang disampaikan tadi oleh Bu Puji.
Nah, untuk di masa pandemi ini, Bu Puji tadi menyampaikan bisa jadi program yang sudah kita rencanakan di awal itu adalah program tatap muka, tetapi pelaksanaannya bisa jadi kita dengan menggunakan perantara teknologi. Nah, khusus untuk sesi terakhir nih Bu, kami ingin tahu bagaimana sejauh ini pengalaman-pengalaman pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, mungkin Bu Puji bisa cerita sedikit terkait dengan mungkin semester lalu ya? Semester lalu. Iya, semester lalu. Kalau dikatakan di program di manajemen program non komersil ya, itu kan ada 4 kelas. Itu banyak sekali jenis pemberdayaan yang dilakukan oleh teman-teman Ilkom gitu. Mulai dari yang misalkan sosial budaya, dalam artian mereka mengenalkan lagi tentang permainan tradisional yang sekarang anak-anak sekarang sudah nggak tahu. Iya. Saya sebenarnya juga nggak tahu, Gitu. karena saya Mereka- generasi milenial Oh, sebenarnya. Jadi kayak misalkan mengajari anak-anak itu membuat egrang, mereka bermain dakon kayak gitu. Jangan-jangan nih yang nonton video ajar ini juga nggak tahu egrang, Oh, iya, tahu iya. dakon gitu ya. Itu bisa dijadikan ide gitu ya, karena apa ya, itu bisa dimasukkan dalam literasi digital juga, bahwa anak-anak sekarang yang cenderung menggunakan gadget gitu untuk game dan seterusnya, ternyata ketika diajari membuat mainan tradisional mereka sangat menikmati. Ya, karena itu hal baru gitu, mereka juga orang tua juga bisa ikutan bernostalgia. Itu satu contohnya. Ada juga yang lebih serius, misalkan membuat perintisan desa wisata di Gunung Kidul. Nah, jadi di Gunung Kidul itu ada sebuah desa yang memang terkenal di sana, tingkat bunuh diri masyarakatnya tinggi. Gitu. Iya, betul. Nah, di sana kemudian teman-teman Ilkom melakukan perintisan desa wisata. Gitu. Ada juga yang kemudian membuat program terkait dengan lingkungan. Okay. Pemilahan sampah, bahkan ada yang sampai ke Piungan ya, Bantul ya, melihat tempat pembuangan akhir itu. Kemudian jadi mereka melakukan kampanye, mulai dari mengajak masyarakat untuk datang melihat kondisi di Piungan, kemudian setelah tahu kondisinya mereka diajari untuk melakukan kampanye lingkungan hidup, menjaga lingkungan, kemudian mereka kampanye di sepanjang Malioboro. Nah, pemberdayaan juga bisa seperti itu, dalam artian tidak kemudian yang kayaknya bayangannya itu susah yang gitu rumit ya. gitu Ya, kita kan juga bisa memberikan pemahaman kepada orang untuk berbuat yang lebih baik terkait dengan lingkungan itu. Jadi mereka selain untuk bisa menanamkan orang, untuk bisa mengajak orang lain untuk menyayangi lingkungannya, dikasih tahu dulu, diajak dulu, lihat kondisi nih loh, sampah sudah sedemikian rupa. Mereka diberikan pelatihan untuk mengelola sampah. Setelah itu mereka juga diajak berkampanye, mengajak orang lain untuk bisa cinta dengan lingkungan. Oke. Jadi kata kuncinya sebenarnya pemberdayaan itu sesimpel untuk kita mengajarkan orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya, dan mau bergerak. Oke. Itu terkait dengan pengalaman pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Ilkom yang mungkin banyak sekali ya Bu ya. Karena satu kelas itu bisa ada 8 kelompok. 8 kelompok. Gitu. Mungkin ada sekitar 20-an lebih ya kelompok. Artinya ada 20 lebih kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di semester 5. Nah, teman-teman nantinya akan mengalami. Makanya kalau sekarang mungkin teman-teman akan tadi ya menggunakan versi mungkin dengan bantuan teknologi ya. Betul. Atau kalau misalkan di daerahnya zona hijau, mungkin masih bisa, tapi tetap dengan protokol kesehatan, tetap dengan physical distancing, tetap pakai masker, itu mungkin juga masih memungkinkan jika zonanya masih hijau. Iya. Cuman kalau zona merah mau tidak mau Ya, mungkin pakai media. Iya, kita harus termediasi dengan teknologi komunikasi ya, media. Nah, begitulah kira-kira teman-teman terkait dengan bagaimana kita melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya itu bukanlah hal yang sulit atau yang rumit ya Bu Puji ya,
tetapi kita bisa melihat di sekitar kita apa sih yang sedang terjadi. Misalnya kalau di era pandemi seperti ini barangkali ada anak-anak SD yang sulit misalnya belajar gitu ya, kita membuatkan semacam sekolah alternatif melalui kemampuan teman-teman, misalnya membuatkan video kemudian di-share di sosial media menjadi sebagai informasi atau edukasi untuk anak-anak. Itu juga bisa ya Bu Puji ya. Atau kampanye misalkan bagaimana menghadapi new normal. Ya, itu juga penting karena kalau dilihat masih banyak sekali masyarakat yang belum paham sebenarnya new normal itu apa. Karena begitu pemerintah mengumumkan new normal, orang tiba-tiba banyak sekali yang sudah tidak pakai masker, sudah berjalan kemana-mana dan seterusnya. Nah itu bisa jadi program pemberdayaan teman-teman gitu. Jadi dibuat bertahap agar tidak berkelanjutan. Oke, nah demikianlah, mungkin nanti kita bisa menyambung obrolan kita di video-video yang lain ya Bu Puji ya. Mungkin kalau dalam satu sesi, satu segmen ini kita hanya fokus pada contoh-contoh pemberdayaan yang pernah dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen, tetapi mungkin nanti di segmen berikutnya kita bisa membahas tentang yang rumit ada nggak sih gitu, dan kenapa sih kok pemerintah sampai harus membuat dinas-dinas pemberdayaan di setiap daerah gitu kan. Apakah sebegitunya masyarakat kita, sebegitu parahnya sehingga harus diberdayakan? Nanti mungkin kita akan membahas itu juga di segmen-segmen berikutnya. Tapi yang jelas untuk materi kali ini kami hanya fokus supaya teman-teman bisa menyelesaikan rancangan program pemberdayaan yang nanti bisa jadi akan diimplementasikan di mata kuliah manajemen program komunikasi non komersil. Itu Bu Puji? Semester depan. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir? Teman-teman perlu berpikir jangan terlalu rumit. Jangan terlalu mikir yang rumit-rumit gitu. Sehingga sebenarnya kalau di kelas sudah mulai diutarakan ide-ide, itu bisa dieksekusi. Caranya tadi dengan ketika observasi banyak melakukan wawancara, mungkin ya bertanya dengan masyarakat sekitar apa yang mereka sedang alami, atau apa yang mereka ingin kembangkan, atau apa yang bisa dibantu dan dimanfaatkan ya. Sehingga teman-teman bisa memberikan ide-ide pemberdayaan yang menarik untuk masyarakat. Oke, terima kasih Bu Puji atas penjelasannya, atas ide-ide yang luar biasa yang bisa nanti dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam menyusun rancangan program pemberdayaan masyarakat. Nah, sekianlah teman-teman materi ajar pada hari ini. Saya berharap penjelasan dari Bu Puji maupun tadi penjelasan dari saya bisa membantu teman-teman untuk menyusun rancangan program pemberdayaan masyarakat. Kita akan ketemu lagi di materi ajar berikutnya. Sampai ketemu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Puji. Sama-sama.